Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menikmati Ramadan seperti sedia kala. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bahas materi fisika kelas 10 bab terakhir nih. Jadi di penghujung semester 2 bab terakhirnya adalah gerak harmonik ya. Jadi seperti kita tahu kalau gerak harmonik itu gerakan bolak-balik. Jadi kita udah pernah belajar di SMP itu masalah getaran. Nah, getaran itu kan bandul itu kanan ke kiri. Nah, itu berarti gerak harmonik itu salah satu jenis gerak harmonik ya. Nah, kita tinjau dulu. Gerak harmonik ini adalah gerak bolak-balik. Jadi sudah saya tuliskan. Jadi gerak bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyak getaran dalam setiap detik konstan. Jadi banyak getaran yang terjadi tidak akan pernah berubah-ubah setiap detiknya gitu. Jadi tidak melambat atau tidak semakin dipercepat gitu ya. Jadi konstan saja ya. Nah, kemudian jenisnya ada dua ya. Kita berikan contoh ada dua. Ada dua gerak harmonik, yaitu getaran pegas dan getaran bandul. Nah, kita akan tinjau satu-satu dulu ya. Nah, kompetensi yang pertama yang harus kalian kuasai adalah kalian harus bisa menghitung besaran-besaran yang terdapat pada gerak harmonik. Besaran-besarannya apa saja sudah saya tuliskan. Jadi ada gaya pemulih, ada periode, frekuensi. Nah, tiga ini harus kalian kuasai. Bagaimana kita bisa mencarinya atau menghitungnya dalam suatu soal, gitu ya. Nah, untuk gaya pemulih. Jadi gaya pemulih saya tuliskan di sini adalah gaya yang selalu mengarah ya pada titik kesetimbangan. Jadi maksudnya bagaimana ini? Nah, misalkan ya pada getaran pegas, posisi awal adalah O. Kemudian dia bergetar ke bawah A, nanti kembali lagi ke O, kembali lagi ke B, kembali lagi ke O. Kan seperti itu ya. Nah, apa yang membuat balok ini bisa melakukan gerak bolak-balik? Itu adalah gaya pemulih. Jadi ketika ini bergerak ke A, berarti bergerak ke bawah, maka gaya pemulihnya akan melawan arah ini. Jadi melawan arah geraknya. Kalau geraknya ke bawah, berarti gaya pemulihnya ke atas, sehingga dia bisa pergi ke B. Kalau sudah sampai di B, bagaimana? Kalau sudah sampai di B, kenapa dia bisa kembali lagi ke bawah? Berarti ada gaya pemulih yang arahnya ke bawah. Jadi arahnya selalu menuju pusat kesetimbangan. Untuk kalau pegas seperti ini, gambarnya pusat kesetimbangannya adalah O. Sedangkan kalau getaran bandul di sini, jadi titik setimbangnya adalah O di sini. Nah, dia kan bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Nah, ketika dia ke kanan, apa yang membuat balik lagi ke kiri? Itu adalah gaya pemulih. Seperti itu ya. Jadi, gaya pemulih, gaya yang selalu mengarah pada titik kesetimbangan. Makanya nanti nilainya kita beri tanda minus ya. Jadi nilainya kita beri tanda minus. Kenapa kita beri tanda minus? Karena tadi berlawanan arah dengan arah geraknya. Kalau misalkan geraknya ke kanan, gaya pemulihnya ke kiri. Nah, seperti itu. Kita tinjau satu-satu. Untuk pegas, maka gaya pemulih pada pegas itu akan sama seperti hukum Hooke. Nanti kita akan bicarakan ya. Jadi hukum Hooke menyatakan bahwa F sama dengan, jangan lupa tadi kita beri minus K dikali Y. Nah, ini rumus untuk gaya pemulih pada pegas. Nah, K di sini apa? K di sini kita beri keterangan. Jadi K adalah konstanta pegas. Berarti satuannya apa kalau konstanta pegas? Kita beri satuan Newton per meter. Nah, sedangkan Y di sini apa? Kita punya besaran baru. Y ini adalah simpangan. Simpangan berarti dalam meter. Kalau F gaya pemulih. Nah, gaya pemulih berarti satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Semua jenis gaya satuannya adalah Newton. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan bandul. Nah, kalau bandul ini kan dia akan bergerak
bolak-balik, misalkan dia bergerak dari A nih ya, berarti dia ke O, terus ke B, kembali lagi. Nah, kan seperti itu. Jadi dan mengulang lagi. Pokoknya gerakan bolak-balik karena tadi materinya adalah gerak harmonik gitu ya. Nah, gaya pemulihnya bagaimana? Kalau gaya pemulihnya, gaya pemulihnya adalah kita harus bisa menjabarkan. Jadi ingat, ada gaya yang selalu menuju pusat bumi, Anda tidak boleh lupa. Jadi di sini ada gaya berat, yaitu M dikali G. Itu ya. Nah, kalau kita perpanjang tali ini, maka posisinya adalah seperti ini. Nah, sudut theta di sini akan sama dengan theta yang di sini. Nah, gaya pemulih arahnya kemana tadi? Selalu mengarah pada titik kesetimbangan, berarti arahnya yang ke sini. Nah, ini adalah gaya pemulih. Jika di sini MG, di sini adalah sudut, maka di sini adalah MG sin theta, seperti itu. Sehingga gaya pemulihnya kita akan tulis untuk getaran bandul F-nya sama dengan minus MG sin theta, seperti itu. Kalau keterangannya kan kalian pasti tahu, M itu adalah, iya betul, jadi M adalah massa. Kalau massa udah pasti dalam kilogram. Kalau G sudah tahu lah, G pasti udah tahu, ini adalah percepatan gravitasi. Kalau tidak ada ya kita pakai 10 saja. Nah, theta adalah sudut yang di sini ya. Nah, seperti itu. Semoga kalian paham untuk gaya pemulih. Nah, kemudian kita lanjutkan besaran yang kedua, yaitu periode. Periode itu kita udah tahu, kalau dulu kan periode itu kita bisa tulis ya. Jadi periode itu bisa T sama dengan T per N, atau saya meminta anak-anak mengingatnya titin, seperti itu ya. Nah, jadi T sama dengan T per N. Nah, kali ini untuk getaran pegas ada rumus khusus. Jadi periode khusus getaran pegas T itu kita bisa mencarinya memakai 2pi akar M per K, seperti ini. 2pi akar M per K. Pi-nya nanti kita ganti apa? Kalau kita menghitung untuk memudahkan perhitungan, biarkan saja dalam pi. Jadi misalkan hasilnya 10 pi, ya udah itu aja, 10 pi dalam satuan second, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk bandul, karena bandul itu tidak punya konstanta pegas, jadi tidak bisa kita pakai ini. Jadi rumus khususnya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kalau G-nya kan sudah tahu, percepatan gravitasi bumi. Nah, tapi untuk L-nya, L-nya di sini ini adalah panjang tali. Tentunya dalam meter kalau panjang, seperti itu. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kemudian untuk frekuensi, kalau frekuensi kan Anda tahu frekuensi itu adalah banyaknya. Jadi N banyaknya getaran yang terjadi atau gerakan yang terjadi dalam satuan waktu. Jadi N per T. Jadi kebalikannya. Ini harus tetap kita ingat ya. Apalagi hubungan keduanya kita harus ingat. Hubungan keduanya antara periode dan frekuensi Anda bisa tuliskan T sama dengan 1/F gitu ya. Jadi boleh dibalik, F sama dengan 1/T, tidak masalah. Itu sama-sama betul. Nah, ini harus tetap diingat, ya. Nah, kemudian untuk frekuensi bagaimana? Kan kebalikannya nih. T sama dengan 1/F. Nah, berarti F sama dengan 1/T. Berarti kebalikannya. Ya sudah, kita balik aja rumus ini. Jadi kita balik saja. Frekuensi F sama dengan, kita balik 1/2pi. Berarti akar K per N. Seperti itu. Jadi tinggal dibalik saja. Karena hubungannya tadi antara frekuensi dan periode
adalah berbanding terbalik gitu ya. Nah, kemudian untuk getaran bandul sama, kita balik. Frekuensinya berarti 1/2 pi akar G per L. Seperti itu. Nah, frekuensi jangan lupa ya, frekuensi satuannya adalah hertz. Kita beli satuan saja ya. Jadi gaya pemulih satuannya Newton. Agar Anda tidak lupa. Periode satuannya second. Sedangkan frekuensi satuannya adalah hertz. Ya. Kemudian Anda harus mengingat ini. Hubungan antara omega dengan periode dan frekuensi. Jadi pada gerak melingkar di semester 1, nah kita harus ingat. Jadi ini bukan W tapi omega gitu ya. Omega itu boleh 2pi dikali F. Jadi dikali frekuensi. Atau saya tuliskan omega itu sama dengan 2pi per T. Jadi dibagi periode. Nah, ini harus ingat ini. Nah, kemudian K, kalau K ini tidak ada, kalian boleh ingat lagi ini yang pertama. Yang kedua yang harus kalian ingat, K itu adalah M dikali omega kuadrat. Ini harus ingat rumus-rumus yang menghubungkan ini ya. Jadi harus Anda ingat. Kemudian ada lagi. Jadi yang harus Anda ingat untuk di sini G, boleh Anda ingat rumus hubungan ini. L dikali omega kuadrat. Nah, ini rumus-rumus yang benar harus Anda ingat. Nah, kita tandai saja. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, pastilah mudah. Nah, kalian bisa screenshot atau kalian bisa catat dulu materi ini sebelum saya ganti ke contoh soal ya. Nah, udah siap? Kita ke contoh soal. Tada! Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, kalian perhatikan. Jadi ada suatu benda bermasa 20 gram melakukan gerak harmonik sederhana dengan panjang tali 40 cm. Pada saat simpangannya 2,5 cm, hitunglah gaya pemulih pada ayunan. Nah, tadi kita tahu ya. Jadi gaya pemulih tadi kalau saya ingatkan kembali, kita buka kembali ya. Nah, ini karena ini materinya tadi bandul, berarti gaya pemulihnya pakai ini. F sama dengan min mg sin theta. Nah, kita akan cek ya. Saya tutup kembali. Nah, kita tulis diketahuinya dulu saja. Diketahuinya ada massa. Jadi diketahuinya ada massa sebesar. Ntar saya geser dulu. Jadi ada massa sebesar 20 gram. Jangan lupa kita harus mengubah dalam kilogram. Berarti naik 3. Berarti kita kali 10 pangkat min 3 kilogram. Sehingga kalau kita tuliskan 2 saja, kali 10 pangkat min 2 kilogram. Oke. Kemudian melakukan gerak harmonik sederhana dengan panjang tali L. L-nya 40 cm, kita harus ubah ke dalam meter, berarti naik 2, berarti kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga sisa 4 kali 10 pangkat min 1 meter, gitu ya. Nah, kemudian Y-nya, simpangannya 2,5 cm, berarti naik 2 juga, 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nah, kemudian hitunglah gaya pemulih gitu ya. Tadi gaya pemulih F itu untuk bandul sama dengan minus
MG sin theta. Nah, ini rumus dasarnya. Berarti kita harus mencari tahu sudutnya ya. Nah, perhatikan. Ketika sudut itu di sini, ini saya tarik garis. Nah, ini apa? Ini adalah simpangan Y. Ya. Kemudian yang sebelah sini apa? Yang sebelah sini ini adalah L, panjang tali. Ingat rumus sinus. Jadi sin sama dengan sin demi, kan begitu ya. Jadi saya menulisnya kan biasanya sin demi. Nah, berarti depannya yang mana? Depannya adalah Y, miringnya adalah L. Berarti kita bisa masukkan. Berarti rumus ini bisa kita ganti minus MG, berarti depannya Y per miringnya adalah L. Nah, kita bisa masukkan sama dengan minus M-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2, G-nya adalah 10, Y-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan Y-nya yang 2,5 ya. Saya coret dulu saja. Berarti Y-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2, yang ini adalah 4 kali 10 pangkat min 1 gitu ya, L-nya ya. Oke. Sekarang kita kalikan saja 2,5 kali 2. Berarti ini adalah 5. Gini ya. 5. Kemudian kita ini 10 pangkatnya, berarti 10 pangkat yang ini ada min 2 berarti min 4 ya. Min 4 ditambah 1 berarti min 3 per yang di bawah ada 4 10 pangkat min 1 seperti ini ya. Berarti 5 per 4 itu adalah 1,25, berarti 10 pangkat min 3, min 1 di bawah naikkan ke atas berarti jadi plus 1 gini. Berarti min 1,25, 10 pangkatnya sisa min 2, satuannya adalah Newton. Nah, seperti ini F-nya. Tidak susah kan? Pasti mudah. Tara. Selamat mempelajari. Ini video yang pertama tentang gerak harmonik. Masih ada 2 video lagi. Silahkan Anda pelajari baik-baik. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.